سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa saddid lisani wa hdi qalbi wa hdi qalbi wa hdi qalbi bi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh salah al-jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Aba'anal kiram rahimakumullah, segenap orang tua kita yang hadir pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, semua orang tua kita, guru-guru kita doakan panjang umur, sehat afiat. Alhamdulillah, di sebelah kiri Al-Faqir ada orang tua kita Al-Walid Al-Habib Khalid bin Husain bin Syahab, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Samping kanan saya ada Bapak Guru Pak Fuad, ya, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat. Pak Sarnubi yang selalu mendukung, alhamdulillah, ya. Bang Haji Salam sehat, ya Allah, semuanya kabul hajat. Ibu-ibu yang di luar semuanya siap. Lemes amat, amin aja dulu apa. Ya Allah. Di malam sebelum kita lanjutkan, kita baca Fatihah khusus. Ya, Fatihahnya khusus teristimewa untuk salah satu jamaah kita yang biasa hadir setiap malam Selasa. Ya, jadi almarhum Abang Muhammad Nasir bin Ali Doton bin Hasan, beliau kalau sehat aja nggak pernah ya nggak hadir, selalu duduk. Nah, paling senang dia duduk senderan di sebelah itu. Nah, kalau baca ratib, baca burda, baca selawatan, kalau baca apalagi marhaban, udah dia buka suaranya lebar-lebar, dia angkat suaranya, tanda dia cinta dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis kemarin, ya, Kamis sore ba'da asar, ya, habis sholat asar lagi ngobrol, tiba-tiba gelap matanya, jatuh, ya, pingsan. Ada yang bilang di situ juga sebetulnya sudah tidak ada, tapi diyakinkan dibawa ke rumah sakit. Ternyata memang, ya, lillahi ma'ata wa lahu ma'akhaz.
Allah yang kasih, Allah yang ngambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu pencinta Majlis Al Khairat telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Al-Bagir ya merasa sangat-sangat kehilangan. Ya beliau orang baik, ya beliau orang yang ramah, sama siapa aja enak. Ya kayak begitulah. Ya beliau cinta dengan majlis, terutama dengan majlis Al Khairat. Majlis-majlis yang lain juga begitu. Ya, alhamdulillah ya akhir-akhirnya ya hari Minggu masih di sini. Hari Minggu ya ada acara Walimatus Safar Ananda Ahmad Fairuz, ya dia di sini ya, dia bantu ya, dia atur parkir mobil, motor dan sebagainya. Ya, malam Selasanya mau ngaji sakit perutnya, ya jadi memang ada penyakit lambung ya. Kemudian sudah enak Rabunya, Kamisnya juga enak, ya begitulah ya. Ya emang kata Imam Syafi'i banyak orang yang meninggal tanpa ngerasain sakit lagi. Artinya kita nggak dengar dia seminggu sebulan di tempat tidur, tidak. Ya, jadi boleh kita bilang sehat. Ya, karena ada yang bilang lah kemarin ngobrol di sini masih ketemu kita. Ya, tiba-tiba kedengaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang begitu. Ya, banyak orang yang meninggal tanpa sakit lagi. Banyak juga orang yang udah sakit menaun, udah berbaring di tempat tidur lama, udah nggak kedengaran kabarnya, belum juga kedengaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu, ya. Tapi sepanjang apapun umur kita, wa man asya alfan aw alfaini fala budda min yaumin yasiru ila qabri. Siapa orang punya umur 1000-2000 tahun kan panjang tuh. Kira-kira 1000-2000 tahun panjang, nggak mati-mati kali, tetap aja. Fala budda min yaumin, satu hari esok tetap dia akan berjalan ke kubur, artinya mati juga. Jadi siapapun semuanya pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang selamat dari jilatan api neraka, kemudian masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses hidup di dunia ini adalah orang yang hidup bawa Islam, mati bawa iman, di akhirat tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Kita doakan mudah-mudahan almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Abang Muhammad Nasir bin Ali Doton bin Hasan, ya Allah terima amal ibadahnya semuanya. Amal solehnya Allah terima, Allah lipat gandakan. Kesalahannya, dosanya Allah ampunin. Kuburnya Allah terangin, Allah luasin, bahkan dijadikan kuburnya itu taman daripada taman-taman surga. Kita yang membacanya, yang mengirimkan doa kepadanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah ta'ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila ruhi khususan almarhum Muhammad Nasir bin Ali Doton bin Hasan, Allah ta'ala yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yaj'alul jannata maswahul. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dan mohon maaf kemarin itu ya ketika almarhum meninggal dunia, saya lumayan rewel ya. Al-Bagir lumayan rewel di grup ya. Jadi Al-Bagir mohon supaya jamaah mengadakan sholatul unsi atau sholatul hadiah ya. Al-Bagir ingatkan ya. Jadi malam pertama mayit itu, orang yang meninggal itu, pas malam pertama itu adalah malam yang sangat menyeramkan, malam yang sangat menakutkan.
Ya, riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam pertama orang yang meninggal itu, ya, ketika dia sudah berada di alam kubur sendirian, ya, kuburannya sempit, ya, nggak sampai 2 meter. Apalagi kuburan sekarang, ya, saya lihat udah makin sempit, udah galinya juga nggak dalam-dalam sekarang, ya. Ya Allah, itu malam pertama adalah malam yang paling menyeramkan, paling menakutkan. Mungkin balikannya adalah lawanannya malam pengantin. Kalau malam pengantin, ya, siapapun orang merasakan malam pengantin baru itu malam yang paling menyenangkan, ya, paling menyenangkan, paling membahagiakan, ya, itulah malam pengantin. Apalagi emang sama-sama saling cinta, yang laki cinta sama perempuan, yang perempuan pun cinta, ya, sama-sama cinta. Maka malam pertama itu malam yang sangat indah, malam yang sangat membahagiakan. Lawanannya orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, hari ini dia meninggal dunia nih, ya, misalnya besok malam dia udah nggak ada di rumah kita, berarti itu malam pertama dia di kuburan. Itu malam yang sangat-sangat menakutkan. Biasanya tidur sama bini, ada anak, ada saudara-saudara, lampu terang, rumah kedengaran suara-suara. Ini malam di kuburan sendirian, ya. Maka itu malam adalah malam yang sangat menakutkan. Mohon maaf kemarin Al-Fagir rewel tuh di grup. Tolong, ya, tolong ini malam pertama almarhum Abang Muhammad Nasir bin Ali Doton bin Hasan, ya, yang ada waktu bantu hadiahkan dengan sholatul unsi, sholat hadiah. Alhamdulillah, ya, diterima dengan baik meskipun jawabannya kurang kedengeran, tapi Al-Fagir yakin antum yang ada cinta, ada sayang, ya, pasti nurutin ngerjain sholat. Bagi minta habis maghrib kerjain sholat tuh, ya, sholatnya gampang, kemarin tuh, ya, usolli sunnatal hadiyah raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya. Jadi sholatnya sholat hadiah 2 rakaat doang. Rakaat pertama baca Fatihah, habis baca Fatihah baca ayat kursi, itu kita hafal semua kan. Habis baca ayat kursi baca Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir sampai selesai, ya, gampang juga itu. Kemudian baca lagi Qul huwallahu ahad 10 marrat 10 kali, ya, rakaat pertama tuh, ya. Jadi itu yang gampang semua, kita hafal semuanya. Nah, kemudian kita ruku sujud sebagaimana biasa. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, Fatihah, ayat kursi, Alhaakumut, Qul huwallahu ahad, ya, 10 kali. Ya, selesai tahiyat biasa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian baca doa. Doanya pendek banget, ya. Doanya sangat pendek. Allahumma inni sholaitu hazihi sholata wa ta'lamu ma turid. Ya Allah, aku sholat ini sholat hadiah dan kau maha mengetahui apa yang aku niatkan, aku yang kau inginkan. Ya, Allahumma inni sholaitu hazihi sholata wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, saya sholat ini dan kau maha tahu apa yang saya inginkan. Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah kirimkan pahala sholat ini ila qabri, ke kuburannya, sebut namanya, ya, Muhammad Nasir bin Ali Doton bin Hasan. Itu malam juga Allah utus 1000 malaikat-malaikat jaga itu mayit sampai hari kiamat. Ya Allah, alhamdulillah. Ini pertama dulu Al-Fagir kerjakan. Ini ada di kitab, ya, ada di kitab yang ada di kitab Sittin Masalah, dan ulama-ulama kerjakan. Memang termasuk da'waikul ulum, termasuk ilmu pengetahuan agama yang halus, ya, termasuk yang halus-halus, artinya jarang yang tahu orang. Banyak orang yang nggak tahu, ya. Saking nggak tahu merasa asing, ya, saking asing akhirnya nggak kerjain karena masih bingung, ya. Padahal nggak apa-apa, lihat tulisannya, lihat catatannya, baca. Ya, nggak bisa bahasa Indonesia, doanya dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab nggak bisa, dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi gampang. Ya, ada jamaah kita yang memang udah biasa setiap maghrib sholat hadiah. Memang dianjurkan tuh, habis maghrib sholat hadiah, habis maghrib sholat hadiah. Kenapa? Karena setiap saat pasti ada yang meninggal dunia, ya kan? Jadi kirimin terus begitu, Mas. Pahalanya buat orang yang ngerjain, buat orang yang sholat, pahalanya dikatakan dia tidak mati kecuali udah dapat bisyarah.
udah dapat kabar gembira bahwa tempatnya di dalam surga. Amin. Ya Allah. Jadi kita nggak mati dulu kecuali kita udah dikasih kabar gembira bahwa kita min ahlil khair, kita orang baik, orang yang diterima sama Allah iman Islam kita. Nah, alhamdulillah kemarin jamaah al-khairat ya udah pada ngerjain. Al-Fakir teringat dulu waktu Kiai Sangrahan meninggal dunia, Kiai Haji Mursyahid, ya. Haji Syahid yang biasa bawa orang haji, ya. Dulu Sangrahan cuma beliau yang bawa orang haji. Nah, waktu beliau meninggal itu berapa tahun ya? Lama juga ya. Ada sekitar 20 tahun kali ya, 15 tahun 20 tahun dah. Ya, waktu beliau meninggal, kemudian selesai sholat, anak beliau Kiai Haji Sanwani, anak beliau Kiai Haji Sanwani, Kiai Haji Nanung, udah, ya. Memang ini sangat penting bagaimana kecintaan dia sama orang tuanya, dan dia tahu juga nggak semuanya orang ngerti, orang paham. Udah, jadi dimasukin uang ke dalam amplop sekian rupiah, dibikin berapa amplop itu dikasihin ke guru-guru. Tolong ntar malam sholat hadiah, tolong ntar malam sholat hadiah, tolong ntar malam sholat hadiah, tolong ntar malam sholat hadiah buat saya punya orang tua. Masya Allah. Dia bisa ngerjain, tapi dia pengen pahalanya lebih hebat. Orang-orang diminta tolong buat sholat hadiah. Cuma dikasih bisyarah, ya, dikasih faidah juga, ya, dikasih amplop isinya wallahu a'lam. Ya. Meski begitu ada beberapa asatidz yang nih apaan nih? Ini sholat hadiah. Niatnya bagaimana? Tuh niatnya lagi di masalah ini. Emang ketika saya share di grup, pertama yang nanya niatnya Pak Guru Sarnubi langsung nanya, niatnya bagaimana Pak Letios? Yang di situ ada disebutin. Jadi ini pelajaran buat kita. Besok lusa, siapapun ada yang meninggal dunia di antara keluarga kita, orang-orang dekat kita, malamnya bayangin dia sendiri-diri di kuburan, sendirian di kuburan, gelap. Ya Allah. Kan baru ditinggal aja dari kubur itu, mereka sudah datang nanyain, ya, nanyain tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabi, udah pokoknya sangat menakutkan. Karena kata Nabi SAW, ya, malam pertama itu malam sangat menakutkan buat orang yang meninggal dunia. Maka adakan sedekah. Makanya sedekah satu malam pertama sedekah, kita tahlil, alhamdulillah. Ahlan. Abang Anda baru pulang dari Mekah, Madinah. Malaikatnya masih banyak. Doain terjemaah biar pada sampai semuanya ke sana. Amin. Dalam mana? Ya Allah, ya. Dimohon maaf kemarin Al-Fakir rewel minta tolong. Kenapa? Karena ini jamaah almarhum ini emang sangat berkesan. Setiap Senin malam Selasa Al-Fakir selalu nge-share pengajian malam Selasa ini, yaitu video dia lagi baca marhaban. Allah serius banget. Ya, tadi tahlil ke-5. Besok malam Rabu ke-6, malam Kamis tahlil selamatan ke-7. Al-Fakir pengen selamatan malam ke-7 itu ada baca maulid, ada hadroh. Al-Fakir ini almarhum sangat cinta sama maulid. Jadi selamatan malam 7 hari Al-Fakir pengen bacain maulid meskipun beberapa kasal, tapi diiringi hadroh. Untuk itu hadroh al-khairat Al-Fakir minta malam Kamis, ya, yang ada waktu, yang udah sempat pulang kerja, karena kan ada yang kerja juga. Jadi caranya di maghrib, ya. Jadi antum bisa standby habis maghrib dari sini, bareng dari sini nggak apa-apa karena tempatnya dekat ya, samping rumah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ya, sekali lagi Allah ampuni dosanya, Allah sayangin. Ya. Kemudian Fatihah juga buat guru kita Habibana Muhammad bin Alwi Jamalulail. Iya, beliau sekarang lagi kurang sehat. Emang ada penyakitnya, jadi dia lagi kumat sedikit.
ya, mudah-mudahan ya dengan keberkahan mukjizat Fatihah juga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah ta'ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Ada waktu seperempat jam 15 menit insyaallah ya, mungkin kurang dari 15 menit buat menyampaikan yang insyaallah patut dan layak kita sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Ini busyra lana wa lakum, kabar gembira buat kita semua. Ya, kabar gembira buat kita semua. Ada pelajaran dari hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira buat orang yang masih ngontrak, yang belum punya rumah tetap. Masih ngontrak atau nggak punya rumah. Ya. Insya Allah biar di dunia ini nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, di akhirat di surga ya Nabi janjikan dibangunin rumah istana dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa amalan-amalan kalau kita kerjakan masyhur ya kita akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Rumahnya nggak bisa dibayangin. Ya, kalau rumah di dunia ya paling tembok, di atas tembok paling marmer, apalagi yang paling bagus, ya paling berapa biayanya. Tapi kalau rumah di surga, masya Allah, ya semuanya terbuat dari permata, ya Allah, intan, mutiara. Ini buat orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang dijanjikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang paling masyhur, ya, yang paling masyhur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi ghibtatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Ini udah bisa ditangkap, ya. Jadi ada amalan-amalan yang ganjarannya selalu diiming-imingin dibangunin rumah istana di surga. Ya, janji Nabi orang yang ngerjain ini dibangunin rumah istana di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan kita rumah di surga. Amin. Ya, selagi yang di dunia udah kagak punya rumah, kontrak dan sebagainya. Jadi jangan kecil hati, ya. Kita bakal punya rumah yang indah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, barang siapa yang membangun masjid. Siapa yang bangun masjid, ya, tentunya bukan masjid lugawi, karena masjid lugawi mahalus sujud, ya. Yang dimaksud di sini adalah masjid nanti jami atau ghair jami. Ya, baik itu masjid dibuat salat Jumat ataupun masjid itu tidak dipakai untuk salat Jumat. Barang siapa yang bangun itu masjid lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada niat lain, meskipun gak besar masjidnya, ya, kata Nabi, meskipun ya kayak kandang burung, meskipun gedenya kayak kandang burung. Jadi ada kandang burung, bisa buat naruh rumput, bisa buat naruh ranting-ranting, kan nggak gede tuh, ya. Ini hanya istilah, ya. Jadi meskipun masjidnya nggak gede, masjidnya nggak megah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au asghar, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah bangunkan untuk dia rumah istana di dalam surga. Amin. Amin. Yang penting bangun masjidnya lillahi ta'ala. Ya, karena kalau bukan lillahi ta'ala nggak jadi nih. Ya, kalau bukan lillahi ta'ala nggak jadi. Maka lillah yatim. Yang sempurna itu karena Allah Ta'ala. Wa makana li ghairillah yanhadim. Kalau bukan karena Allah, putus di jalan, hancur. Ya. Karena ada orang yang bangun masjid bukan karena Allah Ta'ala.
Dulu Nabi Muhammad SAW bangun itu Masjid Quba, itu judulnya Ussisa ala Taqwa. Masjid dibangun dasarnya, pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, di akhir zaman banyak orang bikin masjid bukan lillahi ta'ala taksisnya, ya ussisanya alal hawa, ngikutin hawa nafsu. Ya, ngikutin hawa nafsu. Oh, enak kalau bikin masjid nih. Ya, tiap minggu ada masukan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Lagi masjid tentu ada syarat-syaratnya, ya, untuk dibangun. Nggak semua, nggak bisa satu RT masjid ada 2, 3, 4, 5, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita bangun masjid, maka Allah janjikan kita bakal ya mendapatkan bangunan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga masyhur, ya. Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat. Barang siapa baca qul hu al-ikhlas 10 kali. Siapa orang baca qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, 10 marrat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Juga Allah bangunkan untuk dia rumah istana di dalam surga. Amin. Makanya kalau orang tahlil nih, tahlil 3 hari, tahlil 7 hari, tahlil 40 hari, itu kulhunya nggak 3 kali. Tapi yang 3 kali bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, ya. Tapi usahakan baca kulhunya 10 kali. Karena ada ajarannya, tuntunannya. Kata Nabi, orang yang baca kulhu 10 kali itu dibangunin istana, rumah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok malam Kamis nih, selamatan Bang Nasir, ya. Nanti 7 hari malam Kamis selamatan Bang Nasir, itu yang mimpin tahlil usahakan baca kulhunya 10 kali. Kalau yang kagak biasa lama banget nih kulhu nih, biasanya 3 urusannya masih terus aja. Nah, biasa nih berarti dia nggak duduk di majlis. Kalau duduk di majlis sudah nggak kaget. Oh, 10 kali dibangunin istana, rumah di surga. Oh, semangat yang baca. Nanda Ahmad pimpin besok. Ya, Abdul siap ya. Yang nggak kerja malam. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi bersabda juga, man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah. Yang ketiga, masih kaitannya Allah bangunin ya rumah istana di surga. Barang siapa yang menutup celah, man sadda furjatan, siapa yang menutup celah, maka Allah angkat derajatnya dan Allah bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Apa maksud sadda furjatan? Ini orang yang sholat berjamaah. Orang kalau sholat berjamaah, kadang-kadang nih imam udah bilang, ya, sawu sufufakum, sawu sufufakum, faina tasbiyatas sufuf intama fi sholat, ya. Disuruh lurusin, disuruh rapetin barisan, tetap aja barisannya pada mencong-mencong juga. Tetap aja masih pada main jauh-jauhan kakinya. Ya, banyak celah. Ya, kalau ada darurat sih ya nggak masalah, ada uzur. Kayak dulu ya, zaman apa? Covid. Zaman Covid. Ya, itu aja juga masih banyak ulama yang nyalain. Ya Allah. Karena kalau sholat barisannya banyak celah, itu banyak setan yang masuk di situ. Kalau setan banyak masuk di situ, nah, tentu kekhusyuan tidak akan tercipta, baik dari makmum maupun imam. Sekarang begini aja, ikutin aja kalau sholat, biar lurus, biar rapet dirinya. Ya, kalau itu dikerjakan, maka Allah bangunkan ya bangunan rumah atau istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita lihat di depan masih muat satu nih. Di depan masih muat satu, tapi buat kita nutup itu celah, bawaannya malas banget, nggak mau sekali. Orang Indonesia begitu maunya lega-lega aja. Ya kalau sholat maunya, ya, kayaknya enakan dikit kalau jauhan dikit, padahal ya, itu perintah dari Nabi. Sholat biar lurus, biar rapat. Juga jangan mengkang, ya. Aduh.
Ini ada yang sok sunnah banget, tapi orang apa dijam kiri kanan. Jangan begitu. Ya. Kemudian man sholat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah. Ya. Lagi nih, orang perempuan nih banyak yang kerjain nih. Dia tahu lakinya pada jalan ke kantor, dia tahu lakinya pada kerja, ya, di pasar atau di mana. Kata Nabi, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, usolli sunnatat duha arba'a rakaatin atau rakaataini, dua-dua, bikin 2 ntar 2 lagi. Jadi sholat duha 4 rakaat, ini sedang. Kalau 2 tadi kita, kalau 4 sedang, ya. Kalau lebih rajin bikin 6, kalau lebih rajin lagi bikin 8, masya Allah. Ya. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, kemudian sebelum sholat zuhur dia sholat lagi 4 rakaat, ya, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ya. Allah bangunkan buat dia rumah istana di surga, amin. Enteng apa berat? Enteng di mulut. Pas ngerjainnya kirain duha jam 7, jam 8 lewat jam 9, tahu-tahu udah johor. Ya Allah, duha gua mana? Padahal dalam duha itu ada doa permohonan rezeki, ya, yang kalau Allah kabul pas banget, Pak. Allahumma in kana rizqi misama fa'anzilhu, ya Allah, rezeki saya kalau di langit jauh tinggi, ya Allah turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau ada di dalam tanah, di dalam bumi jauh, keluarin, ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau jauh susah ngambilnya, bagaribhu, deketin. Wa in kana mu'assaron fayasirhu, kalau rezeki saya susah gampangin. Wa in kana qalilan, kalau dikit banyakin, ya Allah. Wa in kana kasiran fabarik lahu fiha, ya Allah, kalau banyak berkahin, ya Allah, rezeki saya. Wa in kana haraman fatahhirhu, itu doa orang sholat duha. Biasanya perempuan pada rajin ngerjain. Ini udah lakinya kagak, perempuannya kagak juga, ya Allah. Untung ada anak ke pesantren, anaknya sholat duha, amin. Babanya, emaknya padahal kagak duha, tapi rezekinya tetap lancar gara-gara anaknya yang doain, amin. Ya Rabbal, ya Allah. Yang kelima, man ada maridon, kata Nabi, barang siapa yang nengokin orang sakit. Man ada maridon, kadang-kadang kita ngentengin nih, ya. Padahal masya Allah dibangunkan rumah istana di surga. Man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, auzara akhon fil Islam, atau dia menziarahi, datang ke tempat saudaranya seagama, tidak ada hubungan darah, bukan ade, bukan abang, bukan ipar, temen biasa, cuma seagama, kenal, baik, enak, berteman, ya. Jadi berteman diikat dengan agama. Oh, sama-sama muslim, sama-sama satu agama, ya. Pas ngobrol enak, nyambung. Ada istilah orang lain kayak saudara, ada saudara kayak orang lain, ya Allah. Jadi kalau kita ziarah, datang ke tempat kawan kita satu agama, kita main ke tempat dia, atau kita nengokin orang yang sakit, apa kata Nabi SAW? Nadahu munadin, ada malaikat yang memanggil-manggil, an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Mantap Anda, ya, mantap, Anda baik, Anda bagus, Anda hebat, Anda istimewa, nengokin orang yang sakit, ya, ziarah ke tempat kawan satu agama. Wa taba mamsyak, perjalanan kamu itu bagus, baik, kaki kamu yang jalan tadi dihitung ibadah, pahalanya berlipat ganda. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, kamu bakal mendapatkan tempat, rumah, bangunan di dalam surga, amin. Ya Allah, berapa tuh? 5, ya? 5. Ya.
Pas. Ada 5 lagi malam Selasa besok. Ya, 5 lagi malam Selasa besok. Ya, nanti kalau ada orang ya suami istri anaknya meninggal, punya anak misalnya 2 atau 3, anaknya 1 meninggal, yang meninggal yang paling cakep, yang paling disayang, ya. Lalu kata Allah tanya, hei malaikat, bagaimana tuh hambaku yang anaknya meninggal? Ya Allah, dia memujimu, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian wastarja'a, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia enggak sedih, ya, dia enggak nangis kayak pantau, dia bersabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan untuk dia istana di dalam syurga. Ya Allah. Itu yang udah ngerasain tahu kan, ya, bagaimana kehilangan anak. Itu berarti 6 tuh, tapi sisanya masih 4. Nanti 4 lagi kita sampaikan. Waktunya sudah cukup jam 10. Hafiz Iqra Ahmed. Dikit manfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.